cuaca dan menggunakan navigasi. JRT ideal untuk transportasi di pusat kota, lingkungan perumahan, taman hiburan, dan bandara. Sebuah proyek JRT sudah dipasang di Amsterdam Airport Schiphol dan Taman Bisnis Rivium di Belanda. Sistem JRT Master City akan melihat jaringan mobil tanpa pengemudi dan memiliki rute sepanjang kurang lebih 1,4 km yang mampu mengangkut orang-orang dan barang ke 5 stasiun. Untuk masalah bahan bakar, JRT didorong oleh baterai litium fosfat yang mampu menempuh jarak sejauh 60 km setelah pengisian selama 1,5 jam. Dengan bahan bakar listrik serta teknologi canggih, transportasi ini bisa mengurangi polusi serta pemanasan global. Israel terkenal sebagai produsen senjata canggih. Tapi bukan sekedar senjata, Israel berencana membuat sebuah transportasi canggih masa depan. Skytrain merupakan sistem angkutan massal udara dalam bentuk sebuah mobil yang secara magnetis meluncur di atas tanah di sepanjang trek yang ditinggikan. Skytrain yang berbasis di Mountain View, California telah mengembangkan sistem selama 5 tahun terakhir. Taksi ini dapat menampung hingga 4 orang. Perjalanan dengan taksi ini dapat menempuh kecepatan hingga 60 meter per jam. Mode transportasi ini lebih murah dan sederhana untuk dibangun serta lebih ramah lingkungan. Sanders mengatakan seluruh sistem dapat dirakit dan dipasang hanya dalam hitungan hari. Sistem ini menggunakan teknologi levitasi magnetik untuk memindahkan mobil. Dengan kata lain, elektromagnet mengangkat dan mendorong mobil ke depan yang membuat energi sistem yang efisien. Teknologi ini sangat bermanfaat di negara-negara di mana listrik tidak dapat diandalkan. Wah, di samping menghemat energi, Anda bisa melihat pemandangan dari udara. Kita tunggu saja kehadiran Skytrain nanti ya. Anda pasti heran, bagaimana kereta dibuat tak terlihat? Mungkin itu sesuatu yang tak mungkin terjadi. Tetapi negara matahari terbit memiliki jaringan kereta api yang cukup mengagumkan yang menawarkan kereta tercepat di dunia. Jadi, tidak heran jika negara Jepang tengah merancang sebuah kereta ekspres yang dapat menyatu dengan lingkungan sekitar. Kazuyo Sejima, seorang arsitek terkenal Jepang, tengah ditugaskan oleh Seibu Railways untuk merancang konsep kereta tak terlihat, tentu tanpa memakai kekuatan sihir. Kereta benar-benar akan memberikan kesan ini dengan menggunakan cermin semi-reflektif pada eksteriornya, mencerminkan landscape sekitarnya. Meskipun proyek tersebut saat ini masih dalam tahap konsep, mereka mengatakan 7 dari kereta ini dapat bergulir melalui pedesaan, sangat indah, dan kota-kota Jepang paling lambat tahun 2018. Sementara ini adalah proyek pertama Sejima dalam merancang kereta. Namun ia memiliki banyak pengalaman merancang bangunan dengan gaya reflektif yang sama. Sebuah pesawat pribadi berbahan bakar listrik telah berhasil dikembangkan oleh European Space Agency atau ESA baru-baru ini. Pesawat berbentuk telur yang disebut dengan Lilium yang dirancang oleh 4 orang insinyur Jerman lulusan Munich University telah berhasil lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti landasan helikopter. Keempat insinyur tersebut adalah Daniel Wiegand, Patrick Nathan, Sebastian Born, dan Matthias Meiner. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimal hingga 250 meter per jam dengan jarak terbang hingga 300 mil. Jet pribadi ini merupakan yang pertama di dunia dan dapat terbang secara vertikal dengan menggunakan listrik sehingga pesawat ini sangat ramah lingkungan dan dapat terbang dari mana saja. Pesawat jet listrik ini akan mulai dipasarkan secara massal pada tahun 2018. Hingga saat ini belum diketahui berapa kisaran harga untuk pesawat jet pribadi Lilium ini. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat ramah lingkungan dan pesawat ini jauh lebih tenang dibandingkan dengan jet pribadi yang ada sekarang ini. Meskipun pengetesan perdana jet pribadi Lilium menggunakan landasan pesawat terbang,
Tetapi pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal ini bisa dilakukan dari mana saja, termasuk dari kebun belakang rumah Anda. Karena bentuknya yang kecil, pesawat ini tidak perlu masuk pada jadwal di bandara untuk lepas landas atau pendaratan. Bagaimana jika Anda menaiki alat transportasi massal dengan kecepatan di atas 1000 km per jam dengan jarak tempuh puluhan kilometer dalam waktu cepat? Kendaraan super cepat berbentuk kapsul dari material baja dikembangkan oleh sebuah perusahaan rintisan bernama Hyperloop Transportation Technologies. Kendaraan ini meluncur dalam trek yang dibangun di atas tiang-tiang dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi untuk menjangkau jarak yang jauh. Kecepatan kendaraan Hyperloop dapat mencapai 1287 km per jam, bebas dari kecelakaan dan ramah lingkungan. Belum cukup sampai di situ, Hyperloop menargetkan untuk bisa memasang tarif layanannya seharga $30 atau setara dengan 400 ribuan rupiah untuk perjalanan tersebut. Terjangkau sekali, bukan? Hyperloop Transportation Technologies akan melakukan pembangunan trek kendaraan super cepat ini pada tahun depan di Key Valley di California, Amerika Serikat. Perjalanan Anda bisa lebih cepat dan efisien pastinya. Kita tunggu saja. Kereta di rel atau bawah tanah sudah biasa. Bagaimana dengan kereta di air? Kereta buatan India ini akan menjadi kereta bawah laut pertama di dunia. Kereta cepat di Jepang sudah menjadi penemuan yang sangat sukses sejak diperkenalkan pertama kali tahun 1964. Orang-orang di Jepang menggunakan kereta cepat untuk bekerja, pergi menjelajahi wilayah Jepang, liburan, dan sebagainya. Tak mau kalah dari Jepang, baru-baru ini India membuat sebuah proyek yang lebih menakjubkan. Mereka tidak membuat kereta bawah tanah, namun membuat saluran kereta bawah laut. Jalur kereta ini sebagian ada di bawah laut atau tepatnya sepanjang 21 km. Total seluruh saluran kereta ini sendiri adalah 508 km. Jadi tidak seluruh perjalanan kita akan berada di bawah air. Proyek ini tentunya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Bila sesuai dengan jadwal, jalur kereta ini akan mulai dibangun pada tahun 2018 mendatang. Jalur kereta bawah laut ini akan menghubungkan Mumbai dan Ahmedabad dengan kecepatan kereta 350 km per jam. Dengan kata lain, jarak yang biasa ditempuh 7 jam dengan kereta biasa, sekarang bisa disingkat menjadi 2 jam saja. Bila Anda ingin menggunakan jasa kereta ini, Anda harus merogoh kantong cukup dalam. Menurut perkiraan, harga tiket kereta ini akan cukup mahal. Namun mengingat pengalaman bisa melihat pemandangan bawah laut yang ditawarkan, siapa yang tidak mau ya? Ini merupakan mode transportasi komuter masa depan yang masih mempertimbangkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum saja seperti yang melekat pada Mass Rapid Transit atau MRT. PRT menawarkan kenyamanan kendaraan pribadi dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang sebaik MRT tanpa harus berdesak-desakan. Meskipun demikian, PRT tetap merupakan angkutan umum. PRT dikembangkan oleh beberapa perusahaan besar seperti Boeing, GE, Westinghouse, Otis Elevator, dan sedang diuji coba di beberapa tempat. Di antaranya Bandara Heathrow dan Cardiff City di Inggris, dan Hospital Hovisco Pais di Portugal. PRT di Bandara Heathrow sudah digunakan mulai 2010 ini. Dari segi teknologi, PRT merupakan moda transportasi yang menggunakan listrik sebagai sumber dayanya. PRT dapat dijalankan di atas rel atau pada jalur tertentu, seperti busway di Jakarta. PRT berbentuk seperti kapsul dengan jumlah penumpang maksimum sesuai jumlah tempat duduknya, pada umumnya 2 hingga 6 orang. Dengan demikian, tidak ada lagi desak-desakan antar penumpang seperti pada subway, busway, KRL, dan lain-lain. Ukuran dan berat PRT disesuaikan sedemikian hingga mampu membawa jumlah maksimum penumpang dan barang di dalamnya, dan memungkinkan digunakannya kapsul sebanyak yang diperlukan. PRT berjalan otomatis tanpa pengemudi. Semua pengendalian dilakukan dengan komputer.
Pada aplikasi yang berskala besar, calon penumpang perlu memilih tujuan melalui panel yang ada, dan PRT akan membawanya ke tempat tujuannya secara otomatis tanpa kemacetan. Keamanan dapat dijamin dengan digunakannya kamera CCTV di setiap kabin. PRT tahap pertama ini yang disebut Ultra menghubungkan tempat parkir N3 dan Terminal 5. Pada tahap-tahap berikutnya, Ultra akan menghubungkan seluruh tempat parkir dan terminal di Bandara Heathrow. Jika Anda berencana untuk menuju Bandara Heathrow, London, cobalah menyempatkan diri untuk menikmati atau sekedar melihat-lihat Ultra di sana.